Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dan juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua, khususnya pemirsa dan murid santri dimanapun berada. Untuk menjalankan ritual pada malam hari ini tanggal 12 atau bahasa Jawanya Selasa Kliwon. Semoga nanti ada banyak video, kemungkinan 2 atau 3 sebagai pemahaman agar para murid dan santri lebih tercerahkan, lebih mengerti tentang apa yang kita lakukan. Untuk video ini guru menerangkan tentang puasa ilmu somadun. Karena tentang puasa ini pun juga tidak banyak manusia yang mengerti ternyata ya. Para murid dan santri, khususnya santri yang baru, disebutlah puasa. Puasa ini adalah seperti layaknya di dalam agama kita, agama yang lama atau agama yang jadul dulu. Namun karena ini suatu hal ilmu, kembali lagi guru menerangkan, doanya sudah diajarkan guru di lempiran sudah diterima. Untuk memulai ruang dan waktu, guru memberi standar atau barometer jam 6 sampai jam 7 malam. Artinya jam 6 maghrib itu atau jam 18 sampai jam 19 ada waktu untuk makan, untuk minum, dan untuk merokok. Untuk berbukanya besok jam 6. Ya, ini harus difahami bagi murid dan santri. Namun untuk cara apa yang diajarkan guru banyak perbedaan dari agama yang jadul kemarin. Tapi sebagai manusia untuk dipahami bagi santri yang baru ya, namanya puasa itu ya, kalau 24 jam atau leluhur kita menyebut sehari semalam, utawa sedina suwengi, ya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Guru harus menerangkan terpaksa bagaimana, karena masih ada di zaman seperti ini, ada murid baru katanya dari ikut pelatihan atau ikut pendidikan di organisasi yang lain atau ikut orang-orang yang suka meditasi, tidak mengerti puasa itu gimana. Ini kan juga tidak terprediksi oleh guru. Padahal katanya sudah bertahun-tahun ikut-ikut seperti itu, ternyata masuk di perguruan santri lokal dia tidak paham. Nah ini kan juga tidak tahu ya, kalau di luar sana banyak manusia yang tidak mengerti. Maka melalui video ini guru memberi pemahaman ya. Namanya puasa kalau jamnya memang beda ya. Ini karena ilmu, bukan puasa agama atau agama jadul. Jadi 24 jam atau maghrib sampai maghrib. Guru memberi standar jam 6 sampai jam 7. Bila mampu sedikit menahan, jam 6 sampai setengah 7 sudah start. Itu waktunya. Ya tidak makan dan tidak minum ya para murid dan santri. Yang kedua, di antara puasa tidak makan dan minum, itu ada puasa yang lebih sedikit berkualitas, ditambahkan namanya melek atau tidak tidur. Itu hasilnya nanti maksimal. Bila tidak mampu ya terpaksa tidur. Lah tidur yang baik, satu bukan di tempat tidur. Kalau toh terpaksa. Kalau punya kain mori bisa duduk di kain mori, kain yang dari baiat. Bisa tidur itu di lantai atau di karpet. Hindari tempat tidur. Sama-sama tidur kalau tidak mampu, hasilnya lebih bagus daripada tidur di tempat tidur layaknya. Ada lagi tempat tidur yang sangat bagus karena posisi sudah tidak mampu, tidurnya itu di kursi, artinya dengan duduk. Maka diajarkan dengan cara yang sangat simple dan teliti dan detail, sehingga para murid dan santri ke depan dan sampai waktu yang tak terbatas
Sehingga Anda melakukan yang disebut ritual atau spiritual bisa menghasilkan sesuatu yang Anda capai sehingga hasilnya maksimal. Itulah cara tidur orang yang disebut berpuasa. Tatkala sudah makan dan minum itu sudah ditahan dan mulai pandangan atau meripat atau mata pun sudah untuk menahan kantuk. Sebagai manusia sedikit guru memberi sentuhan. Jagalah penglihatan kita terutama mata. Tatkala puasa, satu, hindari jangan menatap lawan jenis di antara mata. Artinya hindarkan waktu puasa ini. Ketemu teman atau ketemu orang lain atau orang tidak kenal, hindari face to face atau mata ketemu mata di waktu puasa. Hal satu seperti ini apa yang diingat oleh guru waktu guru dibina oleh beliau Sultani Aulia Mbah Musa Abdul Qadir, itu disuruh atau diajarkan tidak boleh melihat mata orang lain atau terutama lawan jenis. Bagi orang-orang tertentu itu pun diajarkan dan dilarang sampai waktu tak terbatas atau selama-lamanya. Bagi untuk murid dan santri, guru hanya memberi saran waktu puasa saja jangan melihat atau memandang mata terutama lawan jenis. Itu satu. Lantas karena berpuasa ini untuk mengukur diri kita masing-masing ya. Jadi puasa ini tidak ada hubungannya Anda pamer di depan guru, pamer di depan orang lain, pamer di orang-orang lain bahwa Anda berpuasa, ditonjol-tonjolkan. Tidak ada hubungannya para murid dan santri. Puasa ini adalah untuk memacu dirimu, mengukur kualitas Anda, mampu atau tidak, mampu atau belum Anda mengendalikan dirimu, menahan lapar dan menahan haus dan menahan sesuatu yang Anda belum pernah lakukan. Karena makan dan minum pun sudah tidak dibolehkan karena ini aturan. Dan yang penting, satu contoh ada hal karena yang melakukan ilmu ini pun juga dewasa, itu sudah dipastikan terutama hubungan suami dan istri pun juga tidak dibolehkan. Berpikir yang kurang baik pun juga tidak dibolehkan. Artinya melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri, kalau toh sudah masuk ke ruang waktu namanya ibadah, namanya ilmu, konsennya memahami kehidupan, menganalisa keadaan diri kita dari kemarin-kemarin, apa yang kita perbuat, apa yang kita perjuangkan, dan membuat terobosan. Anggap saja Anda berhayal atau berharap besok dan besok kalian akan menjadi manusia seperti apa, ataukah Anda manusia menciptakan Anda lebih baik daripada hari kemarin dan ini hari. Pikiran itu diarahkan seperti itu ya para murid dan santri. Tatkala kita sudah belajar mampu menahan fisik, terutama makan dan minum, kita pun dituntut untuk menahan namanya pendengaran. Bagaimana kalau kita mendengar keluarga kita atau orang yang terdekat atau orang yang kita sayangi atau istri kita atau suami kita? Suara itu barangkali menyakitkan atau menyentuh atau menghina atau yang tidak pas, tidak sesuai dengan yang kita harap. Disitulah ujian kita sebagai manusia agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Tatkala kita sudah berpuasa dalam 1 tahun sekali, setelah berpuasa ini semoga kita mampu akan memahami tentang kehidupan, terutama hal-hal yang buruk, terutama mengendalikan mata dan mengendalikan telinga dari hal-hal yang akan menyakitkan hati kita. Jangan sampai tatkala kita berpuasa seperti ini kita sudah menahan lapar dan banyak rintangan yang sudah kita lalui. Setelah berpuasa kita tidak membawa hikmah, tidak akan membawa perubahan. Sehingga kehidupan kita pun kurang nyaman, sehingga kita pun kadang melakukan cita-cita atau mewujudkan cita-cita hasilnya pun kurang banyak. Para murid dan santri, di dalam menjalankan ilmu Shomadun ini tidak ada yang disebut batal ya, dipahamkan. Tatkala tidak mampu atau tidak sesuai aturan, tidak ada hukumnya batal ilmu kita. Difahamkan lagi, tidak akan pernah ada hukum batal dan tidak bisa seperti di agama yang jadul di luar sana.
Kalau tidak mampu nanti diganti dengan tahun depan, tidak akan pernah ada. Tatkala melakukan puasa, lakukan yang terbaik sesuai ukuran dan kapasitas Anda masing-masing. Bila mampu sesuai dengan apa yang konsep diajarkan guru, disitulah Anda terbayar dari perjuangan Anda. Bila Anda tidak mampu menyelesaikan dengan seperti apa yang diajarkan guru, Anda pun mendapatkan sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi artinya apa yang dilakukan manusia itu berbentuk ilmu dan ilmu itu dilakukan manusia. Dan terbayarlah sesuai kemampuan Anda masing-masing, sesuai kemampuan, syarat dan prasarana yang Anda lakukan. Demikian para murid dan santri tentang puasa, semoga Anda lebih tahu, lebih paham, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul membawa hikmah kepada kehidupan kita, sehingga kita di dunia mampu menggapai kemuliaan dan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.